Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi habana bil imani wal yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabihi ahyaril ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah fadal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yanallahu luhul muhawala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika syakhara halakum litukabirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Shadaqallahul adzim. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, pemirsa yang dirahmati Allah. Pada kesempatan subuh kali ini kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melaksanakan ibadah salat subuh di masjid ini. Salawat dan salam tentunya semoga Allah limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman. Pagi ini kita membahas hakikat pengorbanan dalam ibadah kurban. Ada landasan teologis. Landasan teologis itu adalah dasar-dasar ajaran agama yang menjadikan pijakan utama dalam pemikiran dan tindakan keagamaan. Mencakup ajaran-ajaran tentang Tuhan, hubungan manusia dengan Tuhan, dan prinsip-prinsip moral yang bersumber dari kitab suci atau sumber-sumber keagamaan yang lainnya. Allah berfirman di dalam Al-Quran yang tadi disampaikan, surat Al-Hajj ayat 37, yang artinya daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaanmu. Demikianlah Dia menundukkan untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk Dia yang diberikan kepadamu. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang muhsin. Hadirin yang dimuliakan Allah, pemirsa yang budiman, muhsin dalam bahasa Arab berarti orang yang berbuat ihsan. Ihsan sendiri berarti berbuat baik, memperindah atau meningkatkan kualitas. Dalam konteks Islam, muhsin adalah orang yang beribadah kepada Allah seolah-olah ia melihatnya, atau jika tidak melihatnya, ia yakin bahwa Allah melihatnya.
Asbabun nuzul dari Al-Quran surat Al-Hajj 37 itu diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Juraiz berkata bahwa orang-orang Arab pada zaman jahiliyah gemar membalur atau melumuri Baitullah dengan daging unta dan darahnya. Kemudian para sahabat Rasulullah yang melihat hal itu langsung berkata, kamilah yang lebih berhak untuk melumuri Baitullah itu. Maka kemudian Allah menurunkan Al-Quran surat Al-Hajj ayat 37, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaanmu. Ada beberapa interpretasi para mufassir tentang ayat ini. Syekh Wahbah Zuhaili mengatakan di dalam kitab tafsir Al-Waziz, yaitu bahwa daging-daging dan darah hewan-hewan kurban itu sekali-kali tidak dapat mencapai dan terangkat di sisi Allah, tetapi ketakwaan kamulah yang akan sampai kepada Allah. Allah akan memberi balasan atas ketakwaanmu. Dan ketakutanmu kepada Allah dengan menjalankan amal soleh dengan keimanan. Demikianlah Allah telah menundukkannya untukmu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepadamu. Dan berilah kabar gembira, wahai Nabi, kepada orang-orang yang berbuat baik semata-mata berharap ridha Allah dan dalam ketaatan dengan balasan surga. Kemudian ada orang Indonesia, Syekh Nawawi Al-Bantani, orang Banten, dalam kitab tafsir Marah Labib menjelaskan bahwa daging dan darah hewan kurban tidak memiliki nilai pahala di sisi Allah. Hal ini ditegaskan dengan kalimat daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah. Bukan berarti meniadakan ibadah kurban, melainkan menekankan bahwa inti dari kurban adalah ketakwaan dan keikhlasan. Daging dan darah hewan kurban hanyalah simbol dari ketaatan dan ketundukan hamba kepada Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, sejatinya pada isi ayat ini menekankan bahwa inti dari ibadah kurban bukan terletak pada daging hewannya, melainkan ketulusan dan ketaatan hambanya. Daging hewan kurban hanyalah sarana untuk mengantarkan amal soleh kepada Allah. Amal soleh yang dimaksud adalah bersedekah dengan daging kurban, mematuhi perintah Allah, memuliakannya, dan mengikhlaskan kepadanya. Akhirnya kita bisa memetik
nilai-nilai pendidikan dari Al-Quran surat Al-Hajj 37 itu, yang pertama, mendidik menjadi seorang yang bertakwa dan taat atas perintah Allah. Yang kedua, mendidik menjadi hamba Allah yang ikhlas beramal dan hanya mencari ridhonya. Kemudian yang ketiga, senantiasa menyadari bahwa apa yang kita miliki adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Yang keempat, mendidik menjadi hamba yang memiliki rasa hablum minallah dan hablum minanas yang tinggi. Kemudian tentu kita juga harus mencari makna ibadah kurban dan hakikat pengorbanan yang tentu saja banyak dilakukan oleh para pekurban atau orang-orang yang melakukan kurban. Ibadah kurban merupakan ibadah yang dilaksanakan pada hari raya Idul Adha, pada hari Tasyrik, tanggal 10 sampai dengan 13 Dzulhijjah. Kata kurban menurut etimologi berasal dari kata qariba, yaqrabu, urban wa kurbanan wa kirbanan, yang artinya dekat. Makanya kata qarib itu dekat dengan kata kurban. Maksudnya yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan sebagian perintahnya. Ibadah kurban adalah ibadah yang berawal ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah untuk pengorbanan putranya, Nabi Ismail, dengan cara disembelih. Ujian tersebut semata-mata untuk mengetahui apakah cinta dan sayang Nabi Ibrahim kepada anaknya melebihi rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama, kurban mengajarkan tentang arti sejati dari pengorbanan. Ketika seseorang memilih untuk menyembelih hewan kurban, ia mengorbankan sebagian dari harta yang telah diberikan Allah kepadanya. Ini mencerminkan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta adanya rasa syukur atas segala karunia yang diberikan kepadanya. Pengorbanan ini tentu saja mengajarkan umat muslim tentang pentingnya melepaskan hal-hal yang berharga bagi diri mereka sendiri demi ketaatan kepada Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, pelajaran ini tentu saja menginspirasi untuk menjadi lebih dermawan, mengorbankan waktu, tenaga, dan harta untuk kepentingan yang lebih besar daripada diri sendiri, seperti membantu sesama, berkontribusi pada masyarakat, dan tentu saja mendukung kegiatan-kegiatan amal, termasuk dalam persyarikatan, termasuk dalam organisasi-organisasi kemasyarakatan. Kemudian yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah, kurban juga mengajarkan tentang kesetiaan dan keteguhan hati. Ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya Nabi Ismail sebagai bentuk pengorbanan,
Ibrahim dengan tulus mematuhi perintah Allah meskipun sangat berat baginya. Meskipun pada akhirnya Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba. Kesetiaan dan keteguhan hati Ibrahim menjadi inspirasi bagi kaum muslimin untuk menghadapi cobaan dan tantangan dalam kehidupan sehari-hari dengan keyakinan dan kepercayaan kepada Allah. Pelajaran ini mengingatkan kita bahwa setiap pengorbanan yang kita lakukan akan diuji. Namun dengan kesetiaan kepada nilai-nilai yang benar, kita akan meraih keberkahan dan kesuksesan. Yang ketiga, kurban juga mengajarkan tentang nilai-nilai solidaritas dan kepedulian sosial. Daging kurban dibagikan kepada yang membutuhkan sebagai bentuk berbagi rezeki dan peduli kepada sesama. Praktik ini jelas mengingatkan umat Islam akan pentingnya membantu mereka yang kurang beruntung. Kemudian juga mempererat tali persaudaraan dan membangun masyarakat yang adil dan berempati. Inspirasi ini mendorong kita, kaum muslimin, untuk menjadi agen perubahan yang aktif dalam memperjuangkan keadilan sosial dan mengurangi apa? Mengurangi kesenjangan dalam masyarakat, perbedaan yang ada dalam masyarakat antara yang kaya dengan yang miskin, antara yang mampu dengan yang tidak mampu. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, kurban mengajarkan tentang pentingnya kesadaran akan pengorbanan dan kepedulian terhadap sesama. Pemirsa yang dirahmati Allah, perintah ibadah kurban tertuang di dalam Al-Quran surat Al-Kautsar ayat 2, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah radhiyallahu an, sebagaimana dalam buku Majmu Fatawa, ketika menafsirkan ayat kedua surat Al-Kautsar mengurai, Allah memerintahkan beliau untuk mengumpulkan dua ibadah yang agung, yaitu salat dan menyembelih kurban, yang menunjukkan sikap taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, kemudian tawadu, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, husnudzon, berbaik sangka, keyakinan yang kuat, dan ketenangan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu janji, perintah, serta keutamaannya. Demikian kata Ibnu Taimiyah. Berkurban termasuk salah satu syiar Islam yang agung dan termasuk bentuk ketaatan yang paling utama. Ia adalah syiar keikhlasan dalam beribadah kepada Allah semata dan realisasi ketundukan kepada perintah dan larangannya. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzalika wa may ya'udzukum sa'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah,
maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Jadi kurban mengajarkan kita untuk berkorban demi kebaikan yang lebih besar, baik dalam konteks hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun dengan sesama. Ada dua dimensi di dalam kurban. Yang pertama, kurban dimensi vertikal adalah bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang kedua, dimensi sosial. Kurban bertujuan untuk menggembirakan kaum fakir pada hari raya Idul Adha atau 3 hari setelah Idul Adha. Karena itu daging kurban hendaklah diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Boleh menyisakan secukupnya untuk dikonsumsi keluarga yang berkurban dengan tetap sekali lagi mengutamakan fakir miskin. Allah juga berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hajj 28 yang artinya mereka berdatangan supaya menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang telah dianugerahkannya kepada mereka berupa binatang ternak. Makanlah sebagian darinya dan sebagian lainnya berilah makan orang-orang yang sengsara. Seseorang yang melaksanakan ibadah kurban mempunyai tujuan memperoleh cinta Allah dan keriduannya. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya, ma taqarraba illa abdi bisyai ahabbu ilaya mimma taradtu alaihi wa ma yadallu yataqarrabu illa bin nawafil hatta ahib. Tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih dicintai daripada hal-hal yang telah aku wajibkan kepadanya, dan tidaklah mendekatkan diri kepadaku dengan perbuatan-perbuatan sunnah hingga aku mencintainya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian keutamaan amalan kurban. Rasulullah bersabda, tidak ada amalan yang dilakukan oleh manusia pada hari raya kurban yang lebih dicintai oleh Allah selain menyembelih hewan atau berkurban. Sesungguhnya hewan kurban itu pada hari kiamat akan datang beserta tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kukunya. Dan sungguh sebelum darah kurban itu mengalir ke tanah, pahalanya telah diterima di sisi Allah. Karenanya lapangkanlah jiwa kalian untuk melakukannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian yang kedua, hewan kurban akan memohon ampun untuk orang yang berkurban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa keluar dari rumahnya pergi untuk membeli hewan kurban, maka ia akan dihitung bagi orang tersebut setiap langkah kakinya 10 kebaikan, dan dihilangkan atasnya 10 kejelekan, dan diangkat, diberi atasnya 10 derajat. Dan ketika terjadi transaksi pembelian, maka setiap ucapannya dihitung sebagai tasbih. Dan ketika akad pembelian berlangsung, maka setiap dirham atau rupiah bagi uang kita di Indonesia disamakan dengan 70 kebaikan. Dan ketika hewan tersebut diletakkan atau dibaringkan di atas bumi untuk dipotong, maka setiap makhluk yang ada di bumi sampai lapis ke-7 akan memohonkan ampun atas orang tersebut.
Dan ketika darah dari hewan tersebut telah dialirkan, maka Allah menjadikan setiap tetes dari darah tersebut 10 malaikat yang selalu memohonkan ampun sampai hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Subhanallah. Subhanallah. Bagi orang yang berkurban, sungguh sangat beruntung. Tentu, apa yang menjadi syarat berkurban bagi muslim? Yang pertama muslim, yang kedua mampu, yang ketiga balik atau berakal, kemudian yang keempat merdeka. Allah juga berfirman lebih tegasnya di dalam Al-Quran surat Al-Asr, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Ingin disampaikan dalam waktu yang terbatas ini seperti yang disampaikan dalam pertemuan sebelumnya. Jika kita belum mampu menyembelih binatang kurban, maka sembelihlah sifat hewan dalam diri kita. Jika kita belum mampu melempar jumroh, maka lemparkanlah sifat kebencian dan egoisme dalam diri kita. Jika kita belum mampu mengelilingi Ka'bah untuk tawaf, maka kelilinglah ke tempat sanak saudara, tetangga, dan sahabat untuk menjalin ukhuwah. Setiap kita adalah Ibrahim, dan setiap Ibrahim punya Ismail. Ismailmu mungkin hartamu, Ismailmu mungkin jabatanmu, Ismailmu mungkin gelarmu, Ismailmu mungkin egomu. Ismailmu adalah sesuatu yang kau sayangi dan kau pertahankan di dunia ini. Ibrahim tidak diperintah Allah untuk membunuh Ismail. Ibrahim hanya diminta Allah untuk membunuh rasa kepemilikan terhadap Ismail, karena hakikatnya semua itu adalah milik Allah. Tentu semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kesalehan Nabi Ibrahim dan keikhlasan Nabi Ismail kepada kita dan keluarga kita. Semoga kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tentu jangan rendahkan orang lain dengan harta, jabatan, atau pangkat, bahkan gelarmu. Karena itu di hadapan Allah hanya ketakwaan yang akan sampai kepada kita. Mari kita perbanyak doa pada hari ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan selain Allah, Zat yang Maha Esa, dan tidak ada sekutu baginya. Baginya segala kerajaan dan segala pujian. Di tangannya lah segala kebaikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basiril muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.